Oke, yuk sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini seperti biasa, gue minta kalian sekarang juga nih tulis di kolom komentar sebelum otak kalian teracuni dengan argumentasi dari gue. Jadi ketika otak kalian masih pure, masih murni ya, nah disitulah gue pengen minta pendapat kalian. Coba kalian ranking 7 aktor Batman terbaik versi kalian. Kalian tulis di kolom komentar, baru nanti kita bahas dengan ranking 7 dari gue. Makanya kita di sini akan mencari 7 aktor Batman terbaik versi ngelantur. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip lo on. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kita kembali lagi di segmen nyari ngelantur rekomendasi. Nah, seperti biasa di segmen nyari kita akan bikin ranking top 5, top 3, top 7. Nah, kali ini kita bikin top 7. Dan biasanya kita bikin rankingnya nyari rekomendasiin kalian 7 atau 5 film, judul-judul film. Kali ini aktor. Nah, pemeran dari the one and only The Batman. Nah, I'm Batman. Ya, kita udah lihat sepanjang sejarah selalu berganti-ganti, IP-nya selalu sukses sekali, makanya diribut lagi, dibuat ulang sampai yang terakhir kemarin tuh Robert Pattinson di film The Batman. Dan gua nggak bakal masukin semua aktor Batman ya, dari yang hitam putih, zaman hitam putih kan sebenarnya udah ada ya, cuman gua nggak bakal masukin. Gua bakal bikin ranking yang terkenal aja, tidak termasuk yang animasi kayak Kevin Conroy, the one and only, yang versi voice actornya tuh emang dewa banget, tapi nggak bakal gua masukin. Yang gue masukin adalah 7 aktor Batman, mulai dari Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck, dan yang terakhir Robert Pattinson. Dari 7 ini, nah harusnya tadi kan gue udah minta kalian tulis di kolom komentar tuh, kalau versi kalian suka yang mana? Ranking tuh dari yang paling jelek sampai yang paling mantep gitu sebagai Batman gitu ya. Nah, kali ini gue bakal mulai aja lah ya untuk ngeranking 7 aktor Batman ini dari berbagai macam elemen. Tentunya dari pertama mulai dari actingnya, tentu saja apakah dia bisa punya karisma sebagai Bruce Wayne dan dualitasnya sebagai Batman, itu kan penting juga tuh. Kostumnya juga bakal gua nilai dari segala elemen, mobilnya, segala filmnya secara general, theme songnya, fightingnya. Nah, itu semua bakal kita nilai dan kita bakal rankingin. Tapi sebelum kita mulai pembahasan kita, jangan lupa kita punya membership community nih. Wah, ini cuman 1.000 per hari, men. Kalian cuman kasih gue 1.000 per hari, udah dapat live tambahan, dapat Discord discuss. Kita bakal adain Discord discuss, ngobrol-ngobrol sama Ngelantur Corps yang lainnya. Ada juga kesempatan buat dapetin diskon official dari merchandise nih. Salah satunya ini adalah, nah nih lihat nih ya. Ini Samurai Vader gue yang gambar pakai tangan sendiri, otak dari gue, filosofinya dari gue, seninya, value-nya tinggi sekali, makanya bisa dibeli. Linknya gue taruh di bawah kalau pengen beli di Tokopedia. Cuman kalau mau dapetin diskon, ya tinggal lewat membership community. Grup Telegram bisa tinggal join juga, linknya gue taruh di bawah kalau mau ngobrol sama Ngelantur Corps lain seputar perfilman dan TV series dan update berita terbaru seputar Ngelantur. Oke, nggak usah banyak bacot, langsung kita mulai. Masuk di top 7. Aktor pemeran Batman terbaik versi Ngelantur adalah George Clooney. Ini yang paling sampah bisa gue bilang. Ya, ranking 7 artinya berarti yang paling buruk ya. Nanti peringkat satunya yang paling mantep gitu. Ya, George Clooney gue gak usah banyak bacot lagi. Kalian semua udah tau lah dari film Batman and Robin tahun 1997 yang memang filmnya sampahnya juga kebangetan buat gue. Ya, sebenarnya gini aja gampangnya, kayak kalau Batman punya pentil ya, itu literally kastanya tuh udah di bawah kasta sudra, men. Ya, kalau kalian belajar kasta tuh di zaman sejarah gitu, pelajaran sejarah. Nah, kasta sudra, nah dia di bawahnya nih, Batman kalau punya pentil gitu kan. Ya ini, lu bayangin kostum Batman pakai ada pentilnya, bos, kayak apa banget gitu loh ya. Dan bonus levelnya buat gua, bonus level bukan lebih tinggi, tapi bonus level biar makin sampahnya adalah ketika Batman punya the bad credit, man, anjing. Batman punya credit card ya, dan pas dikeluarin ada suaranya cecing. 7 million. udah kayak live yang ngelantur aja kan, ada Saweria kan cecing muncul, sumpah pakai sound effect cecing, men. Menurut gue terlalu tolol, apalagi dia keluarin credit card Batman itu hanya untuk bidding Poison Ivy ya, musuh utamanya sih yang diperankan sama Uma Thurman. Uma Thurman, men, si Poison Ivy di bidding ya. Batman berapa miliar, men, anjing, gak jelas banget. Ini memang Batman versi konyol, versi tolol, versi aneh bisa gue bilang. Kayak villainnya aja di film Batman and Robin, Ben, lu bayangin Ben itu udah kayak, lu bayangin orang autis
ya. Terus maling sport station. Nah, kira-kira gambarannya Ben ini nih yang ada di film Batman and Robin. Kagak jelas, udah kagak bisa ngomong kayak wah. Pakai topeng gitu kan, berantemnya juga kagak jelas. Ya, menurut gua karena filmnya memang gak jelas, padahal ini tuh filmnya sequel dari film Batman Forever loh. Jadi masih satu universe, apalagi masih satu universe dengan versi Batman sama Michael Keaton. Masih hubungan harusnya karena memang pemeran Alfred sama pemeran Jim Gordon masih sama. Ya kan cuman Batman aja yang berubah gitu kan. Tapi malah aneh mau dibikin tetap kesan dengan darknya, dengan seriusnya, tapi komedinya terlalu dimasukin terlalu parah gitu. Jadi kayak dia bingung mau naruh ini Batman lebih ke arah untuk anak-anak atau mau dibikin serius gitu. Kayak ambigu, jadinya malah jadi nggak jelas. Bisa-bisanya Batman berantem sama Robin gara-gara Poison Ivy, rebutan Poison Ivy. Terus Robinnya juga ikutan bidding kan. Terus si Batman-nya bilang, emang lu punya duit? Ya gue pinjam dari lu. Apa sih? Gak jelas banget. Ya udahlah, udah pasti George Clooney juga sebagai Bruce Wayne pun suaranya nggak ada bedanya sama Batman. Begitu-begitu aja. Jadi nggak ada. Padahal sebenarnya secara looks oke sebenarnya George Clooney ya sebagai Bruce Wayne gitu. Oke sebenarnya dari looks sebagai Batman, mulutnya juga rahangnya cocok sebenarnya. Tapi memang secara penempatan film karakterisasinya tuh sampah banget. Jadi ya kita langsung lanjut aja ya ke peringkat 6. Menurut gue bakal taruh Adam West. Dari Batman The Movie tahun 1966 sama TV seriesnya juga 1966 tuh. Ya mungkin gue tahu sih pikiran kalian ketika gue ngomong Adam West di peringkat 6 gitu. Mungkin kalian bilang kayak, anjing bang, kalau gue kayak mendingan George Clooney bang. Tadi lu bilang George Clooney terlalu konyol, terlalu tolol gitu kan. Lah gimana dengan Adam West? Adam West kan bener-bener udah parah banget bang, terlalu lebih konyol lagi gitu. Tapi lu lihat tahunnya. Ini tuh tahun 1966. Lu lihat dulu di situ TV series Batman, film Batman The Movie ini targetnya untuk siapa? Pasarnya untuk siapa? Siapa yang pengen menonton film Batman ini? Anak-anak. Anak kecil yang memang butuh tonton hiburan, superhero yang menyelamatkan orang-orang dengan konyol, dengan lucu, ada komedinya. Bahkan ketika berantem tuh ada bam, pow, kepow, ouch gitu kan. Ada teksnya gitu kan. Pow, bam. Ada teksnya bener-bener bam, pas lagi mukul bam. Ya, goofy gitu loh. Jadi kesan goofy-nya bahkan Jokernya kan si Romero kan yang nggak mau cukur kumis, bos. Agak jelas emang, cuma kayak goofy-nya dapet, kesan hiburannya dapet. Jadi memang esensinya pas. Ngomongin Batman tahun 1966 di mana memang untuk menghibur anak-anak di saat itu dengan superhero kekonyolannya ya pas-pas aja, meskipun kostumnya agak tolol kayak cosplay kayak apa coba pakai kolor gitu kan. Logo Batman-nya di ulu hati lagi. Terus ada alisnya di sini. Lu bayangin bawa bom siang-siang lari-lari men, cuma pakai kolor doang anjing gitu kayak what the hell? Ini Batman apaan? Terus bisa-bisanya Batman adu surfing sama Joker. Lu lihat deh sini ya. Adu surfing, bos. Ya, lu bayangin Batman pakai jubahnya, pakai topeng, pakai kostum, tapi bawahannya cuma pakai celana pendek kayak kolor begitu, pakai boxer, surfing lawan Joker. Anjing. Nih Batman gua kenapa jadi begini amat gitu. Abis itu bisa joget-joget begini-begini di depan Firaun. Batman di depan Firaun, men. Wah, anjing, joget-joget, Pak. Ya, ini namanya memang Batman yang didesain untuk anak-anak. Dan dengan segala macam elemen tersebut menurut gua kayak pas-pas aja untuk tahun segitu, dan emang untuk target pasarnya cocok. Kata-katanya ikonik itu kan, to the Batmobile gitu. Abis itu kayak lu bisa lihat kayak ada adegan ikonik, misalnya dia teleponan sama dirinya sendiri gitu. Jadi antara Batman sama Bruce Wayne kan mereka satu orang gitu kan, cuman kayak dua pribadi lah, ada Batman ada Bruce Wayne gitu. Mereka tadi satu orang nih teleponan gitu. Oh no. Pakai suara, ganti-ganti suara. Itu kan kayak konyolnya berasa. Iconic theme-nya sampai sekarang masih dipakai. Maksud gue kayak sekarang kalau misalnya orang denger Batman pasti kan kayak Batman gitu kan. Ya ikonik cartoonish gitu. Ya luar biasa, iconic, legend. Buat gue ini nggak masalah kalau ketika emang pengen dibuat konyol, kalau memang sesuai dengan targetnya. Beda sama kayak tadi kalau George Clooney kayak apa nih, mau dibikin dark atau dibikin serius atau bikin konyol atau apa sih? Batman ada pentilnya gitu kan, bodo amat. Gue mending Batman surfing sama Joker dengan kolornya daripada Batman pakai pentil meskipun serius-seriusan gitu kan. Nggak jelas ya. Oke, kita langsung masuk aja di peringkat 5 gue, Val Kilmer dari film Batman Forever tahun 1995. Oke, ya, Val Kilmer ini bisa gue bilang aktor Batman paling underrated ya. Karena
Gak pernah ada orang yang bicarain dia. Gak pernah ada yang ngomongin. Kalau orang ngomongin Batman kan ya Christian Bale, Ben Affleck gitu-gitu lagi mereka lagi gitu. At least George Clooney sampai George Clooney masih diomongin gitu kan sampai sekarang. Nah, Val Kilmer adalah nama aktor yang kayak orang paling sering lupa. Menurut gue kayaknya bakal berapa persen doang tuh dari kalian yang inget nih si Val Kilmer ini. Ya, dia pemeran Batman dari film Batman Forever 1995. Mungkin orang gak inget dia karena Batman Forever ini bisa gue bilang kan sequel ya dari film Batman Michael Keaton. Kalau misalnya 2 film sebelumnya kan Batman Tim Burton ya, Batman yang 1989 sama Batman Returns 1992. Nah, di 1995, 3 tahun setelahnya ada film Batman baru yang memang bukan Michael Keaton, ganti aktor, tapi sebenarnya ceritanya masih sama. Karena lagi-lagi Jim Gordon masih sama, Alfrednya juga pemerannya masih sama. Bahkan nanti lanjut lagi ke film Batman and Robin yang sampah tadi gitu. Jadi ini masih satu universe dengan vibes yang sedikit dirubah ya dibandingkan versi Tim Burton ya, dibikin lebih ke arah komedi, lebih light, lebih ringan, nggak sedarknya versi Tim Burton. Dan kalau misalnya kita harus rate Val Kilmer sendiri, pertama ngomongin Batman, suaranya ini adalah salah satu yang terbaik. Gua nggak bohong ya, kayak lu dengerin, lu perhatiin suaranya, deep voice-nya, bass-nya itu elegan gitu, nggak maksa, tapi terkesan berwibawa, berkarisma. Bahkan ketika dia sebagai Bruce Wayne, lu bisa lihat di awal-awal opening ketika dia ketemu sama Edward Nygma, si Riddler yang diperankan sama Jim Carrey, itu kocak juga si Jim Carrey sebagai Riddler. Oke lah, meskipun banyak yang nggak suka ya. Cuman ya lu bisa lihat karisma seorang Bruce Wayne dengan rambut slide back-nya. Val Kilmer keren sih, dia sebagai aktor bisa membawakan Bruce Wayne yang baik dan membawakan peran sebagai Batman juga cukup bagus. Cuman mungkin sayangnya itu dia kayak cuman sekedar pengen dibikin sama aja sama versi Michael Keaton. Jadi nggak ada karakterisasi yang terlalu berubah dari versi Val Kilmer. Selain versi Bruce Wayne yang menurut gue lebih cocok secara looks ya dibandingkan Michael Keaton sebagai Bruce Wayne ya. Gantengnya lebih charming, seorang CEO Wayne Enterprise itu lebih berasa ya, dengan jasnya lebih elegan lah dibandingkan Michael Keaton. Gue lebih suka. Cuma entah kenapa ya ada beberapa adegan yang kayak enggak banget. Mungkin karena filmnya Batman Forever yang kayak ada kesan light, kesan komedi yang buat gue kurang jadinya. Contoh ya, lu bayangin ada satu adegannya ketemu sama cewek. Lu bayangin Batman gara-gara cewek bisa senyum, Pak. Itu kan kayak kalau gue enggak banget deh. Kalau gue lihat kayak Batman bisa senyum gara-gara cewek itu kayak enggak banget lah. Ini kayak Batman jual murah banget, man. Lu bayangin mukanya Val Kilmer ketika pakai kostum Batman gitu kan, pas balik badan gitu kan, terus dari sini kayak senyumnya tinggi banget. Senyumnya tinggi banget ya. Lu lihat scene-nya itu, kalau kalian inget tuh, itu ya agak kocak lah. Oh hell no banget sih. Hell no banget sih kalau buat gue, kalau Batman bisa senyum gara-gara cewek. Cuman selain itu sebenarnya dari segi fighting lebih upgrade dibandingkan versi Michael Keaton, karena memang udah 1995, 3 tahun cukup menambah beberapa kesan modern dari segi kostum, dari segi Batmobilnya. Meskipun gue tetap lebih suka vibes-nya versi Tim Burton punya sih. Dan salah satu hal yang paling ikonik dari versinya Batman Val Kilmer ini adalah theme songnya. Karena theme songnya menurut gue ikonik sekali dengan itu memang gue punya dulu CD-nya ya, dibeliin bapak gue pas gue masih bocil banget. Jadi itu masih terngiang-ngiang meskipun ini cuma satu film doang, tapi musik itu berasa sekali. Darknya berasa, adventure-nya berasa. Gue cukup suka, tapi gue masih punya beberapa cast Batman yang lebih, menurut gue lebih keren ya. Kita masuk di peringkat 4, Batman terbaru kita, Robert Pattinson. Ya, Robert Pattinson ini bisa gue bilang pemeran Bruce Wayne yang awalnya di underestimate banget gitu. Kayak orang-orang masih terngiang-ngiang dengan film Twilight ya kan. Dia sebagai Edward Cullen paling ikonik. Ya kalau ngomongin Robert Pattinson memang paling ikoniknya dia di Twilight gitu. Sebagai vampir yang ganteng, yang charming gitu. Yang kayak nggak bisa, nggak usah main action lalu udah lah romance aja lo gitu kan. Kira-kira gambaran orang terhadap Robert Pattinson di saat itu seperti itu. Tapi gue ketika SMA nggak sih ya? Ketika pengumuman The Batman, kalau nggak salah gue pas masih SMA deh. Dan gue cukup impress gue ketika ngelihat The Batman ini, Robert Pattinson gitu. Kayak bakal bagus gitu. Robert Pattinson mukanya sih cocok mendukung sebagai Bruce Wayne yang charm, rahangnya kotak kan. Kalau Bruce Wayne itu lagi-lagi ya, salah satu yang paling harus mendukung dari seorang Bruce Wayne itu rahangnya terus kotak. Itu baru Bruce Wayne tuh. Nah, Robert Pattinson di film The Batman kita tahu sendiri, dia masih baru jadi Batman selama 2 tahun. Jadi masih earlier-nya Batman lah. Masih baru belajar lah. Makanya salah satu kelemahan dari Robert Pattinson, kenapa gue masih taruh di peringkat 4 gak bisa di atas saya lagi, adalah dualitas antara Bruce Wayne dan Batman itu belum
belum berasa. Karena kita tahu Batman itu yang paling berkesan dari karakter superhero Batman adalah dualitas. Jadi ketika dia jadi Bruce Wayne seperti ini, playboy, nyentrik. Tapi ketika dia di Batman, tenang, dingin sekali, kejam gitu, brutal. Nah itu menurut gue Robert Pattinson belum bisa mendeliver dua personality ini. Karena apa? Orang mungkin bilang kayak Robert Pattinson actingnya kayak masih nggak bagus deh. Kalau buat gue bukan actingnya Robert Pattinson, karena memang directionnya sutradara simetris kayaknya memang maunya seperti itu. Karena ini masih tahun keduanya Batman, di mana dia belum bisa tentuin nih personality-nya, belum bisa dibedain. Jadi kalau lu lihat Bruce Wayne, itu lu literally dari lihat muka Bruce Wayne itu lu udah bisa tahu harusnya Batman anjing. Ini lu Batman lu ya, nggak usah bohong lu ya, karena bener-bener muka dingin kejamnya itu Batman banget. Bahkan suara ketika dia jadi pakai kostum Batman gitu ya, itu suaranya masih suaranya Bruce Wayne, nggak dirubah sama sekali. Personality-nya, karakternya meskipun pakai topeng pun gue bisa tahu, nyadar Bruce Wayne-nya Batman, Batman-nya Bruce Wayne gitu. Cuman ya lagi-lagi itu mungkin karena masih 2 tahun ya. Bahkan ketika lu bisa lihat kan ketika dia terjun dari atas gedung ya pakai parasut ya, jatuh men. Gagal men. Ini pertama kali gue ngelihat Batman gagal landing ya di film The Batman. Ya karena memang sangat-sangat di highlight sekali ketika Batman ini masih menjadi pemula gitu loh. Kita kan nggak selama ini ngeliat Batman overpower gitu, bisa kalahin Superman, bisa ngapain aja. Batman, kenapa lu bisa ngalahin Superman? Because I'm Batman gitu kan. Ya Batman is Batman. Tapi di sini kita ditunjukkan ya Batman manusia biasa. Jarang-jarang kan kita bisa lihat Batman sebagai manusia gitu kan. Tapi salah satu yang luar biasa dari Robert Pattinson, kenapa gue bisa taruh di peringkat 4 juga karena sisi detektif yang gak pernah kita lihat di film Batman sebelumnya. Di film-film Batman sebelumnya kita selalu lihat dari sisi action, fighting gitu. Selalu. Gak pernah dari sisi detektif. Kita kan kalau lihat di komik Batman itu adalah the world greatest detective. Itu julukannya Batman. Dan itu gak pernah ter-highlight dengan baik di filmnya. Mungkin karena memang skripnya bukan ke arah sana. Tapi karena The Batman memang menunjukkan kesan detektifnya dia untuk melawan The Riddler, jadi otak lawan otak. Makanya di sini berhasil disalurkan sama Robert Pattinson gitu, karakter detektifnya. Secara kostum gue cukup suka. Salah satu yang terbaik buat gue dengan armor masih homemade, berasa kaulnya di sini kan ada ininya ya, ada kerahnya. Ngambil inspirasi dari komiknya Batman Gotham by Gaslight kalau nggak salah tuh ya. Terus habis itu topengnya juga jahitannya masih berasa homemade-nya, kerasa banget. Batmobile ganteng banget, apalagi ketika dia ngejar Penguin dengan soundnya itu yang itu Mustangnya keren banget. Secara motornya juga klasik, kesan gue suka kesan klasik, kesan masih earlier-nya Batman berasa banget di film The Batman. Old school banget lah. Dari segi fighting gue cukup suka juga, masih brutal, masih membabi buta, masih kelihatan energinya masih besar banget karena masih muda nih Batman, bukan Batman versi tua. Jadi membabi buta. Lu lihat kan ketika dia lawan geng di awal-awal pas masih hujan ya kan, yang buak I'm vengeance gitu kan. Dia belum ngomongin Batman, dia masih bilang vengeance. Dan itu kita bisa ngerasain energinya kencang banget. Dan tim songnya man, salah satu yang terbaik dari semua Batman yang ada. Ketika dia keluar dari mobil abis ngejar Penguin, di shot dari balik, diputer gitu kan 180 derajat. Gitu kan, itu sinematik parah, ngerinya berasa. Tim songnya Michael Giacchino, emang dewa Michael Giacchino, kece abis men. Cuman ya baik lagi secara karakteristik dualitasnya tadi ya belum berasa, sama taktik sebagai seorang Batman belum terlalu kerasa karena memang mungkin yang di highlight detektifnya ya. Makanya kita lanjut lagi, menurut gue lebih keren lagi di peringkat 3. Pemeran Batman terbaik menurut Ngelantur adalah Christian Bale. Dari the one and only The Dark Knight triloginya Christopher Nolan. Ya ini gue yakin banyak banget yang naruh Christian Bale ini di peringkat 1. Ya gue tahu ini banyak banget fansnya karena memang secara film, gue gak mau debat lagi. Secara film, compare sama yang lain, he is the best. Secara film, Batman terbaik ya Christian Bale. Gue gak mau debat lagi lah. Gila, Batman Begins, The Dark Knight Rises, meskipun film ketiganya ada penurunan, tapi tetap aja trilogi terbaik yang pernah ada. Gue gak yakin triloginya Matt Reeves nanti bisa ngalahin The Dark Knight. Kayaknya susah banget, ini kayak The Legend lah. Tapi apakah memang secara karakterisasi Batman sebaik itu? Memang cukup yang terbaik, tapi gue masih taruh di peringkat 3. Kenapa? Oke, kita bahas satu-satu ya. Mungkin dari segi dualitas Batman sama Bruce Wayne ini sangat berasa. Bahkan dibandingkan sama pendahulunya kayak Val Kilmer atau ya
Batman sebelumnya yang klasik. Cuman ya Christian Bale ini secara Bruce Wayne-nya flamboyannya itu kerasa sekali. Ya Christian Bale memang ya kalau kita ngomong Christian Bale kan dia salah satu aktor terbaik ya, TRS sudah pasti. Jadi memang kerasa dia bisa membedakan gitu dua personality itu. Sebagai Bruce Wayne ketika dia di hotel, lobby hotel, lu bayangin ada kolam kan, dia bener-bener ngajak cewek buat berenang gitu kan, kayak out of nowhere masih pakai jas. Flamboyannya, playboynya kerasa sekali ketika dia senyum, charming ketika sebagai CEO yang bangsat, yang kayak nggak peduli, yang kayak ya gue Bruce Wayne siapa lu gitu loh, itu berasa sekali. Tapi ketika dia jadi Batman, wah itu beda banget. Karakterisasinya langsung jomplang sekali, kayak langit dan bumi gitu, kayak surga sama neraka ya sebagai Batman. Dia kayak suaranya yang ikonik kayak dia kayak I'm Batman, where is he, where is he. Nah, suaranya itu kerasa dengan suara tenggorokannya dia. Nggak ada Batman yang selebay ini bisa gue bilang. Sebenarnya ini kelemahan. Kalau misalnya kalian bilang anjing keren banget bang sebagai Batman-nya, suaranya, voice-nya, ya mungkin itu pendapat tuh. Tapi kalau buat gue sendiri agak terlalu lebay. Menurut gue kurang elegan ya Batman-nya. Gue lebih suka bahkan kayak Val Kilmer secara voice, lebih elegan, lebih bass, lebih dapat. Kalau di si Christian Bale ini kayak terlalu maksa pakai serak, mungkin lebih serem jadinya. Ya kan kayak where is he gitu kan, kayak ngerinya dapat tapi kayak kayak nggak jelas ya. Suaranya agak nggak jelas ya, dan agak kocak juga sih sumpah menurut gue. Mungkin buat kalian serem, tapi buat gue kayak anjing agak maksa banget nih si Christian Bale gitu. Tapi secara kostum Batmobile ini salah satu yang terbaik ya. Kostumnya memang ini bukan preference gue banget, bukan favorit gue banget. Ada yang lebih keren menurut gue nanti di abis ini, setelah ini tentunya. Tapi ini at least kayak revolusioner lah untuk Batman di tahun 2005 ya, Batman Begins. Dibandingkan kita compare sama versi Michael Keaton yang lebih klasik, Val Kilmer, George Clooney yang pakai pentil gitu. Ini ya akhirnya kita dapat Batman versi modern yang benar-benar bisa kita anggap sebagai Batman yang realistik, cukup realistik untuk kita consider sebagai ini superhero yang beneran ada nih di kota Gotham, beneran ada ya. Memang Nolan jagonya adalah membuat sebuah IP superhero jadi sebuah realistik, sebuah criminal underworld gitu dengan militernya gitu kan. Kita bisa lihat armor, kapan lagi Batman pakai armor gitu kan, dulu susah tuh. Batmobilnya yang kayak tank itu kan jarang banget. Itu kreatif sekali dan salah satu the one and only lah. Nggak ada lagi Batman, mobil Batman yang sampai kita lihat sampai kayak begitu, yang model kayak tank gitu kan. Itu ngeri juga. Motornya juga yang bisa, lu inget kan ketika dia ngejar si Joker yang adegan tolol itu, yang si Heath Ledger, abis itu dia ngerem sendiri, jatuh sendiri si Batman-nya. Itu kan lu bisa lihat bannya bisa muter-muter. Itu keren banget memang. Secara elemen-elemennya memang menurut gue yang paling keren ya jelas-jelas di film The Dark Knight, Batman-nya keren banget. Secara pendalaman karakter bagus banget. Kita bisa lihat developmentnya ketika dia dulu belajar sama siapa, Ra's al Ghul. Ya karena dia punya 3 film ya, nggak jarang-jarang Batman punya 3 film gitu. Jadi bahkan kayak Michael Keaton cuma 2 film, dia punya 3 film. Jadi punya awal dan ending yang cukup baik untuk kita dapat nih keseluruhan cerita Batman ini seperti apa gitu. Ya di awal-awal dengan belajar sama Ra's al Ghul, kita lihat nih prosesnya dia, training montage-nya jadi ninja gimana. Itu nggak ada Batman yang kayak gini. Makanya menurut gue Christian Bale menang dalam sisi ini secara pendalaman karakter. Bahkan dia dikasih berkali-kali berantem sama Alfred. Alfred itu juga pemerannya keren banget, kece abis ya. Dapat kesan Alfred yang bijak sebagai seorang ayah buat Bruce Wayne gitu. Jadi gue suka banget. Tapi di sisi lain sebagai Batman-nya sih sebenarnya yang gue sayangkan kayak sisi combat-nya, sisi IQ-nya kok kurang dibikin bagus ya. Karena tolol gitu. Bahkan dia kayak ngancem-ngancem Joker kayak orang tolol gitu kan, nggak dapat juga. Terus mati juga si Rachel gitu gara-gara dia. Untungnya dia benar-benar jadi The Dark Knight. Secara film lagi-lagi keren banget, tapi secara Batman ada yang lebih baik dari dia. Kita lanjut lagi, siapa? Kita masuk di top 2. Gua taruh Michael Keaton dari film Batman 1989 dan Batman Returns tahun 1992. Ini baru Batman gua, the one and only, the legend himself, Michael Keaton. Ya, mungkin ketika kita lihat filmnya track back ke dulu, permasalahan satu-satunya dari Michael Keaton adalah menurut gue Bruce Wayne-nya. Gue kurang suka Bruce Wayne-nya, rambutnya keriting men. Kayak ayolah, masa Bruce Wayne rambutnya keriting gitu? Yang menurut gue enggak banget ya. Secara persona, charmnya, bahkan gue lebih suka Val Kilmer sebagai Bruce Wayne secara charm.
Tapi at least dia punya kemampuan acting yang luar biasa. Karena Michael Keaton itu menurut gue juga salah satu yang tier S ya, kalau bisa gue bilang. Kayak Michael Keaton tier S ya, meskipun Oscar-nya gak terlalu banyak kan dia nominasi. Kayak gak pernah masuk nominasi atau gimana, gue lupa ya soalnya. Tapi lu bisa lihat kayak kemarin pas lagi di nominasi Oscar Award, kalau kalian ingat klipnya nih ya, yang tahun 2024 Academy Award ke-96 kemarin, ketika Danny DeVito jadi host di depan gitu ya, lagi ngebacain itu. Danny DeVito kan itu kan pemerannya Penguin ya, yang gotik banget tuh di Batman Returns, yang ngeri banget. Penguinnya bener-bener jarinya begini men, anjing. Jarinya bener-bener kayak penguin pak, kebelah dua begini, makan ikan mentah gitu. Itu ya memang gotiknya Tim Burton berasa banget penguinnya. Nah lu bisa lihat kan ketika si Danny DeVito di depan, terus kita dikasih shot tuh si Michael Keaton lagi duduk di Oscar. Abis itu dia gini ke si Danny DeVito gini. Anjay, itu coba scene ketika Michael Keaton begini dengan mukanya yang senyum, Batman banget. Ini Batman gua gitu. Gua langsung berasa kayak Batman Beyond yang versi modern ketika Bruce Wayne udah tua banget. Ya itulah, gua dapat gambaran memang Bruce Wayne versi tua yang paling mantep. Michael Keaton udah paling mantep lah. Anjing, sini lo Penguin, kita berantem lagi gitu. Gua langsung berasa begitu, kayak dua rivalitas antara Penguin sama Bruce Wayne-nya tuh berasa banget gitu. Dan ya kita tahu sendiri kan, dia sempat muncul lagi di film The Flash. Ya, di film The Flash kemarin dia jadi Batman versi varian lain ketika dia udah tua. Lu bisa lihat di rumahnya dia ketika dia nggak pakai apapun, yang dia kayak bener-bener rambutnya gondrong, brewokan, dengan dia ngelawan Flash dengan cuman kayak begitu doang. Udah tua, nggak pernah berantem lagi, udah pensiun jadi Batman. Tapi lu masih dapetin vibes Batman-nya keren banget gitu loh, kayak anjing Batman gitu loh ketika dia ngejelasin pakai spaghetti kan, universe. Kita bisa otak dia sejenius apa, sepinter apa. Bahkan ketika lu inget salah satu film di film The Flash ya, salah satu scene ya, ketika dia harus kalkulasi bom supaya dia bisa keangkat ke atas. Bomnya dikalkulasi pakai otak, pakai matematika, Ben. Jadi Batman-nya dengan pendekatan matematika, ini kali ini, dihitung. Oh, kalkulasi daya ledaknya segini tuh, pasang, dapat nyampe gitu. Jadi ini baru Batman gitu. Jadi secara otaknya tuh di highlight juga. Bahkan dengan umurnya yang segitu, udah lama pensiun, dia masih dikasih lihat punya kemampuan untuk ngalahin seorang Kryptonian di film The Flash. Lu inget kan yang ketika dia ini Kryptonian diledakin di depan, ngedum, lompat ke belakang, ngedum, ke belakang, boom, gila. Abis itu dia mati karena udah tua, kalah lah Kryptonian, alien man, dia udah nggak jadi Batman, tapi dia ngalahin, dia nge-delay waktu buat si Flash gitu. Ini baru Batman gua nih. Ya meskipun kalau ketika kita track back ke film 1989 sama Batman Returns, kaku banget ya sebagai Batman ya, karena keterbatasan teknologi. Kostumnya juga, lu kalau misalnya lihat behind the scene-nya, kostumnya itu benar-benar karet, dia nggak bisa nengok. Batman-nya tuh nggak bisa nengok gini, nggak bisa. Jadi kalau dia mau fighting, dia harus kayak gini badannya nih. Jadi gini badannya harus gerak, makanya kayak robot kaku banget ya, berantemnya kayak tendang pak gitu kan, pak gitu, kaku lah. Cuman ya kalau kita lihat di tahun segitu nggak make sense banget, nggak masalah buat gua. Tapi yang penting kan gue lihat karismanya si Batman, kostumnya itu keren banget men di tahun segitu. Salah satu revolusioner banget tuh untuk Batman untuk menjadi sebuah film superhero yang ke arah modern ya. Batman 1999, tim songnya gila, tim songnya ketika gua track back lagi tuh, ketika di film The Flash muncul ikonik tim songnya di belakang tuh, gue dengerin wow man, ya kan ketika muncul itu langsung berasa. Terus dia di The Flash kan udah teknologi bagus, jadi bener-bener dia gerakan lebih leluasa tuh, bisa terjun pakai parasut, pakai sayapnya yang dibantai satu-satu gitu. Ini Batman gua men. Dan ya meskipun kelemahannya dari sisi Bruce Wayne ya, cuman tetap gue dapetin beberapa momen ikonik dari sisi Bruce Wayne, kayak dia ngomongin "You want to get nuts? Let's get nuts" gitu kan. Dia marah tuh sama Joker ya kan. Come on, let's get nuts. Ya Jokernya keren banget sih, ngomong-ngomong Jack Nicholson dewa banget. Cuman ya dia ketika jadi sebagai Bruce Wayne dia bisa marah juga, let's get nuts gitu. Kerasa, cuman memang mukanya ya yang gue sayangin, kayak charmnya kurang gitu. Makanya kita masih punya list yang lebih baik lagi. Dia masih di peringkat 2. Makanya kita masuk di aktor terbaik Batman versi ngelantur adalah Ben Affleck. Ya, gue tahu Ben Affleck ini adalah salah satu Batman yang paling banyak banget hatersnya. Gue inget banget pas gue masih SMA atau SMP ya, yang pas Batman v Superman, lupa gue, pokoknya masih sekolah. Gue inget banget, kayak gue kan punya teman-teman beberapa yang memang sukanya film-film superhero juga ya. Kayak baik kita debat,
Kayak anjing ini Batman apa sih kayak gini? Kayak Batman-nya masa jadi cabi, masa Batman jadi bulking begitu, jadi gendut gitu. Ini Batman gendut sampah lah, logonya juga kegedean gitu kan, gue inget banget. Karena mungkin otak-otak kita dulu itu masih ternaungi dengan versinya Christian Bale yang logonya keren banget kan. Kalau Christian Bale tuh paling cakep juga sih. Gue juga paling suka lah Batman, logonya Christian Bale tuh The Dark Knight paling elegan, cakep, ganteng lah, elegan. Tapi Ben Affleck membawa sesuatu yang berbeda dengan mengambil konsep komik The Dark Knight Returns ya. Nih perhatiin tuh ya posternya. Nah lu kalau lihat poster The Dark Knight Returns komik ini, lu lihat kostumnya deh. Ya itu kan kostum apa? Itu kostumnya Batman yang di film Batman v Superman kan. Kostumnya Batman Ben Affleck. Ya karena memang inspirasi dari situ. Jadi ketika orang bilang, apa sih Batman kok begini nggak jelas, Batman-nya bulking apa-apa. Ini ngambil konsep dari komik man gitu kan. Lu ini originalnya kayak gini. Jadi kalau misalnya kita ngomongin akurat-akuratan gitu, paling OG, ya menurut gua Ben Affleck paling akurat gitu dibandingkan yang lain bahkan. Dan bahkan ketika kita ngomongin versi Bruce Wayne-nya pun, yang paling bagus menurut gua Ben Affleck. Mukanya itu Ben Affleck paling cocok men, rahangnya itu paling mantep gitu. Ya di sini kan dagunya kayak kebelah gitu kan, itu kan Bruce Wayne banget. Lu bisa compare lah versi komik sama versi Ben Affleck udah sama banget itu. Dengan Batman Bruce Wayne yang udah umur 40, lu bayangin. Udah 20 tahun jadi Batman, jadi udah versi pensiunan lah dibandingkan Batman dari semua Batman yang kita udah tonton tadi. Ya ini yang udah paling versi tua, dimana dia udah nggak peduli lagi sama no killing rules kan. Kalau Batman kan punya no killing rules, nggak boleh bunuh orang. Nah Batman yang di film Batman v Superman udah bodo amat, gua cap lu, gua matiin lu anjing, gitu kan. Dia kayak karena si Robin udah mati ya kan. Kalau kalian inget di film Batman v Superman ada salah satu scene kostum Robin ditulisan sama Joker hahaha gitu kan, karena Dick Grayson udah mati di situ, bukan Jason Todd. Kalau di film Batman v Superman DCEU-nya Zack Snyder ceritanya seperti itu. Makanya dia udah ngamuk, udah wah bodo amat, gue matiin lu semua gitu. Ben Affleck kerasa depresinya ketika dia udah lebih bijaksana tapi kekejaman lebih memuncak, udah lebih bodo amat. Tatapannya dia ketika melihat kostum Batman-nya pakai jas, aduh keren banget. Dan dualitasnya juga berasa kan. Ketika lu inget di pestanya itu, ketika dia lagi mau nyuri data tuh ya, tapi keburu diambil duluan sama si Wonder Woman sama si Gal Gadot tuh ya. Ya, lu bisa lihat cara dia berbaur sama orang di situ ketika dia minum wine, ya kan, kostumnya, tampangnya, charmnya, itu looksnya Bruce Wayne banget. Nggak ada Bruce Wayne menurut gua sebagus tuh Ben Affleck gitu. Tapi ketika dia sebagai Batman juga beda langsung. Langsung suaranya, dan suaranya juga gue suka karena suaranya dia jelas-jelas dikasih tau dia pakai mikrofon. Beda sama kayak Christian Bale yang tadi kayak where is he? Gitu kan, I'm Batman, pakai tenggorokan. Kalau ini kayak Superman, I will kill you gitu kan, kayak That's fear. lebih mantep, lebih keren karena pakai mikrofon, lebih kerasa teknologikal lah. Kadang kan ada satu scene kalau nggak salah si Alfred lagi ngetes mikrofonnya buat Batman kan. Dan kalau misalnya kita harus lihat dari sisi fightingnya, yang terbaik juga buat gue Batman-nya ini. Ya, sumpah lu kalau misalnya inget film Batman yang warehouse scene ya, yang di gudang film Batman v Superman, anjing. Lu kalau misalnya tanya gue, bang, scene Batman fighting tergokil yang pernah lu lihat bukannya The Batman 2022? Kagak. Batman-nya ini men, Ben Affleck yang di warehouse ketika dia janji sama Superman mau nyelamatin emaknya Superman tuh. Wah, gila men. 1 lawan 4 gitu, tok. Pakai teknologi, banting pakai tali, bam. Powernya itu loh, itu brutalnya itu loh, gue nggak dapetin dari Batman. Ya elah, Batman Christian Bale cungkring men, Batman cungkring gitu kan, kayak cuman ngandelin teknologi. Kalau ngomongin teknologi mungkin Christian Bale nomor 1, tapi kalau ngomongin fighting, combat, the best Ben Affleck man. Dan di umur 40 tuh masih lincahnya berasa banget gitu. Lu bisa lihat ketika yang di awal-awal yang di scene penjara tuh dia ngecap orang buat dibunuh. Lu bisa lihat dia kayak dari sisi satu tembok ke yang tembok lain, dia udah dianggap demon sama orang-orang Gotham tuh, udah dianggap kayak hewan mistis gitu, kayak anjing Batman di mana anjing. Udah orang udah takut gitu, lompat dari sini ke sini gitu. Dia bisa nghindarin Darkseid, Doomsday gitu kan, langsung hindarin pakai grappling hooknya dia, anjing keren banget man. Ini baru Batman gitu loh. Dan mantepnya lagi Ben Affleck ini, selain dari sisi combatnya yang brutal,
kita juga dikasih lihat sisi lain ketika dia jadi Bruce Wayne, jadi seorang saintis, sebagai seorang technician, sebagai seorang mekaniknya berkelihatan kan. Ketika di film Justice League misalnya, dia ngebetulin Nightcrawler tuh, wah itu keren juga tuh. Ya meskipun Batmobile-nya nggak sekeren film-film Batman yang lain, motornya juga kita kan bisa lihat dia di film The Flash kan, motornya siang-siang keren sih. Cuman memang nggak sekeren yang lain lah, masih kerenan kayak Batman-nya Robert Pattinson. Gue suka sih motornya sih. Cuma perannya dia sebagai seorang mekanik dikasih lihat belak-belakan, apalagi ketika dia persiapan lawan Superman di film Batman v Superman, yang dia ngetempas sendiri ya kan, Kryptonite tuh bisa dibikin gimana caranya dijadiin bulat peluru buat lawan Superman. Terus dia ngeracik sampai ada satu peluru smoke bomb dari elemen PB. PB itu unsur senyawa kimia timbal tuh, untuk menghalangi penglihatan Superman. Itu IQ Batman yang diperlihatkan secara soft tapi belak-belakan juga gitu. Jadi kita berasa, oh ini baru Batman, kenapa dia bisa kalahin Superman? Karena memang persiapan dia gila-gilaan gitu. Sampai dia naikin beban, main fisik, narik-narik ban gitu kan. Ini Batman-nya tuh anjing keren banget lah pokoknya lah. Dan sebagai seorang leader kan, Batman itu kan kaptennya Justice League ya. Dia juga, kita dikasih lihat ketika dia di Justice Snyder Cut, apalagi ya yang Justice League 2017, mohon maaf ya, itu bukan Batman. Gua gak mau anggap lah itu film bodo amat, gak usah dianggap lah ya. Ya yang kita anggap yang Snyder Cut yang 4 jam. Gila loh, pakai pesawat. Dia mimpin supaya ngambil tuh take down benteng-bentengnya Steppenwolf tuh, di satu-satu diambilin satu-satu biar superhero yang lain, karena dia satu-satunya yang nggak punya superpower kan dibandingkan Justice League yang lain gitu. Makanya ketika dia menjadi seseorang yang tanpa kekuatan, bukan metahuman, tapi dia yang paling pinter, yang bisa ngejalanin semua rencana plan itu kan dari otak dia semua. Maka menurut gue paling mantep banget lah ya, Bruce Wayne paling mantep, Batman paling mantep. Ya nomor 1 gue bakal taruh Ben Affleck. Coba mungkin kalian juga punya list yang lain, karena ya ini pasti debatable, apalagi untuk top 3 ya, kayak Michael Keaton, Ben Affleck sama Christian Bale. Ini buat gue top 3, atau mungkin Robert Pattinson, tapi Robert Pattinson menurut gue terlalu awam lah, jangan dimasukin dulu. Top 3-nya menurut gue tetap 3 ini, jadi kayak ya switchable lah. Ya coba gue pengen tahu versi kalian kayak gimana, nanti kita diskusin lagi kalau pas live, kalau kalian boleh nanya seputar aktor Batman versi gue. Dan kasih tau juga ya alasan kenapa kalian taruh tuh listnya seperti itu. Oke, yuk ikut diskusi biar ada dialektikanya, biar kita bisa berargumentasi satu sama lain. Oke, membership tadi gue udah jelasin ya, silakan join, cuma 1.000 per hari. Telegram silakan join juga, linknya, grupnya kita udah ada 500-an orang. Silakan biar kita bisa ngobrol-ngobrol, dapatkan komunitas yang lebih mantep seputar perfilman. Oke, gitu aja untuk segmen nyari kali ini. Kita jumpa di segmen video-video ngelantur berikutnya. Bye-bye semuanya.